Rasa demand-nya sendiri sih dari sisi investor juga jauh lebih berkurang ya Pak ya. Karena kan namanya investor, ya kebanyakan obligasi korporasi di Indonesia ini yang diterbitkan itu masih unsecured. Jadi yang namanya investor jadi lebih pilih-pilih rasanya. Mungkin untuk rating-rating tertentu yang sebelumnya demand-nya ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi melihat kondisi ini bisa jadi demand dari investor yang mencari risiko tinggi demi kupon lebih tinggi rasanya itu yang berkurang sih kalau menurut saya. Baik, tapi dari data yang kami himpun dari IBPA sendiri atau Indobex di sini menyatakan bahwa secara year to date koreksi untuk obligasi korporasi ini jauh lebih kencang daripada bonds pemerintah. Ini apakah masih dapat kita lihat sebagai demand yang betul-betul menurun ini, Pak Henry? Iya betul. Saya rasa kalau misalnya kita telah lebih lanjut ya, kalau misalnya kita bisa bagi berdasarkan rating, jadi contoh dibagi triple A, double A, dan single A misalnya gitu ya. Saya rasa sih kebanyakan yang imbal hasilnya bergerak lebih banyak dari rating yang lebih rendah yaitu single A, dan mungkin double A juga tuh certain extent ya. Kalau yang triple A sih rasanya masih lebih adil sih kalau melihat dari pergerakan imbal hasilnya. Jadi bisa dibilang demand-nya justru lebih tinggi untuk obligasi yang triple A ya Pak. Dan cukup logis sih karena kan dalam investor kondisi seperti ini mereka mencari alternatif investasi yang lebih safe ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi demand untuk yang rating bagus triple A saya rasa masih terjaga. Lain halnya dengan rating yang di bawah itu. Baik, berarti fokus investasi masih hanya pada obligasi korporasi yang dikatakan investment grade saja. Bagaimana dengan kondisi likuiditas di pasar modal sendiri? Kalau dilihat dari sisi yang berbeda, seperti apa Pak Henry? Iya, kalau dari likuiditas juga udah agak terlihat sih kalau kita melihat data transaksi pasar sekunder ya dari BPA kan mereka ada keep record gitu ya, dan memang terlihat untuk yang yaitu tadi sih Pak, kalau misalnya yang ratingnya masih oke, triple A itu masih liquid aja, cuma yang karena demand-nya yang berkurang dari rating yang double A, terutama juga single A juga terasa sekali, demand-nya juga berkurang, akhirnya aktivitas di pasar sekundernya juga berkurang. Baik, kalau kita melihat dengan kondisi suku bunga saat ini, perusahaan apakah lebih memilih menerbitkan obligasi atau pinjaman perbankan? Ya, memang kalau misalnya pinjaman perbankan kita harus melihat kembali dari industri perbankan, apakah mereka mau meminjamkan. Jadi itu juga jadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan karena jadi kalau misalnya dari pilihan antara perbankan atau obligasi korporasi, karena kalau perbankan kan lebih tergantung kepada industri perbankannya sendiri masih mau meminjamkan atau tidak gitu ya. Jadi yang namanya perbankan saya yakin mereka punya kapabilitas lah untuk melakukan analisa kredit yang lebih mendalam gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi membutuhkan beberapa kriteria yang lebih sulit untuk mencarikan pinjaman baru terhadap korporasi-korporasi ini. Jadi kalaupun korporasi ini bisa mendapatkan pinjaman bank, mungkin size-nya jadi lebih berkurang ya ketimbang tahun-tahun sebelumnya, hingga akhirnya mau nggak mau pun mereka akhirnya menerbitkan obligasi korporasi simply karena bisa jadi supply untuk pinjaman dari perbankannya juga berkurang.